bangunan itu sendiri yang akan dibangun oleh arsiteknya. Oke, ya ini per definisi Anda bisa baca sendiri, macam-macam gitu ya, itu KBBI-nya. Tapi ini sih pengertian secara umum ya. Kalau pengertian secara arsitektural ya, suatu lahan, suatu tempat di mana akan direncanakan bangunan atau lingkungan binaan ya, suatu lingkungan yang didesain oleh arsitek. Misalnya taman itu ya, boleh juga, tapi kan ada di sebuah tapak gitu ya. Jadi rencana tapak adalah rencana peletakan bangunan atau kafling dengan segala unsur penunjang dan skala dan batas luas lahan tertentu. Jadi ada batas lahan tertentu. Jadi pasti tapak itu mempunyai batas gitu ya. Nah, di tapak itu pasti ada unsur-unsur penunjang. Apa itu? Misalnya di depannya ada jalan gitu ya. Ada drainase dan seterusnya, jaringan utilitas yang menunjang tapak ini, misalnya air bersih, air kotor, listrik, dan sebagainya. Jadi intinya gitu ya, jadi adalah suatu lahan, tempat bangunan, atau kafling yang ada batas dan unsur penunjangnya. Dan memiliki legalitas. Legalitas itu kalau jadi tanah tersebut itu adalah milik, ada sertifikatnya, baik itu hak milik atau hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan akan ditinjau setiap sekian tahun sekali gitu ya. Mungkin kalau nggak salah sekitar 20 tahun sekali. Kalau yang sertifikat hak milik dia tidak berubah. Kalau dia tidak punya legalitas, maka tapak itu menjadi ilegal. Artinya kayak di bantaran sungai, misalnya kamu lihat di bantaran sungai itu ada rumah-rumah di pinggirnya itu tidak mempunyai legalitas. Atau yang di bantaran di rel-rel kereta api itu juga tidak memiliki legalitas. Nah, jadi tapak itu terkait dengan bidang-bidang yang lain ya, yaitu arsitektur, bangunan, terus nanti ada di dalamnya ada aktivitas dan sebagainya, teknik atau prasarana atau infrastruktur, landscape itu tata hijau atau tatanan, dan perencanaan kota atau tata ruang kota. Jadi tapak itu dapat berupa bangunan tunggal, kemudian bisa juga sekelompok rumah atau klaster, hingga perencanaan lebih luas unit lingkungan permukiman yang beroperasi sendiri. Karena itu istilahnya tapak dikenal juga dengan arti yang berkaitan dengan neighborhood planning atau community planning. Tapak merupakan sebidang lahan yang, ya ini pengertian lagi. Nah ini mungkin lebih fokus ya. Ini kalau secara arsitektur ini pengertiannya, kumpulan atau beberapa gambar yang dapat menggambarkan letak atau posisi dari bangunan atau kafling yang akan dibangun dengan diperjelas dengan segala unsur penunjang dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
Tujuan dari perancangan tapak ini adalah untuk memenuhi berpengaruh terhadap banyak hal ya. Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan atau program ruang yang bagus, yang baik, yang tepat, yang ada di atas tapaknya itu sendiri. Mau dibuat apa tapaknya gitu ya. Yang kedua, mengetahui potensi dan kendala. Tapaknya seperti ini, potensinya apa, kendalanya apa, agar disesuaikan dengan fungsi kegiatan. Jadi yang pertama itu adalah menyusun program ruang tapak gitu ya. Mau diisi apa tapaknya. Nomor dua adalah itu. Nomor tiga adalah menciptakan tapak sebagai wadah kegiatan. Jadi menciptakan kegiatan di dalamnya, tentunya dengan bangunan atau bisa juga dengan landscape, dan kemudian mencapai keseimbangan atau harmonisan dengan manusia dengan lingkungannya. Bagaimana kita mengatur harmonisasi tersebut. Nah, tapak itu kita lihat sebagai dua elemen ya. Dua elemen. Elemen fisiknya itu kita lihat dari segi yang alami, itu adalah tanah, air, udara, cahaya, tanaman, dan binatang. Dan yang buatan. Buatan itu ada bangunan, infrastruktur, atau utilitas. Gitu ya. Jadi ada unsur fisik, ada unsur non fisik. Nah, yang non fisik mungkin ada guna lahan. Guna lahan itu adalah peraturan-peraturan ini ya, tata ruang ya. Terus ada sosial, budaya, persepsi, peraturan, dan seterusnya. Jadi yang sifatnya tidak bisa dilihat dengan ini ya, mata gitu ya. Tapi dia terekspresi dalam kegiatan manusia. Nah, tapak itu berbeda-beda, ada yang di pedesaan, pantai, tengah kota, hutan. Nah, tentunya ini menjadi semua ini itu menghasilkan perancangan tapak yang berbeda-beda. Solusinya berbeda-beda. Jadi kalau tapak di pedesaan mungkin beda dengan yang di kota. Tapak yang di pantai beda dengan di pegunungan misalnya. Terus tapak yang berkontur itu tidak rata ya. Tapak datar, berkonturnya ada yang terjal, ada yang landai, dan seterusnya. Tapak di daerah kering dan tapak di daerah rawa, misalnya di hutan bakau, Anda membuat resort di hutan bakau mungkin berbeda dengan resort di pegunungan, gitu ya. Ada yang berpohon lebat, savana, dan seterusnya. Tapak di daerah kapur, pasir, tanah liat, dan seterusnya. Tapak yang sudah terbangun, belum terbangun sebagian, di area bersejarah, di area konservasi, di area permukiman, di area industri. Jadi berbeda-beda atribut karakter tapaknya itu nanti akan menghasilkan perencanaan yang berbeda-beda juga. Nah, ini akan dipelajari, kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini kondisi-kondisi seperti ini akan kita pelajari bagaimana kita merespon dengan kondisi yang berbeda tersebut. Posisi tapak dalam ekosistem, tapak sebagai suatu sistem merupakan subsistem lingkungan. Jadi kalau misalnya ya, jadi itu kan kalau ini lingkungan gitu ya. Lingkungan. Nah, kita
setnya di sini. Nah, maka kita adalah bagian dari ekosistem lingkungan tersebut. Nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di dalam tapak juga kita harus memperhatikan unsur ekologi. Ya, unsur ekologi. Juga kalau tidak, nanti pertama si usernya nanti tidak nyaman, yang kedua itu bisa menghasilkan bencana. Misalnya Anda salah dalam melakukan respon terhadap tampak yang miring berkontur, Anda kepras semua, gitu ya. Nanti suatu saat misalnya nanti terjadi tanah longsor atau tapak ini semua di perkerasan semua, nggak ada resapan air, nanti suatu saat akan jadi banjir. Jadi memang tapak itu bagian dari lingkungan sehingga dia tidak harus menyesuaikan lingkungan. Jadi nanti yang diharapkan adalah terjadi keseimbangan, tatanan fungsional antara tapak dengan lingkungannya, gitu ya. Tergantung lokasi dan struktur tapaknya seperti apa. Terjadi keseimbangan. Nanti akan banyak kita temui beberapa hal terkait pemanfaatan ruang. Nah, hubungannya ini pasti dengan namanya peraturan atau regulasi. Karena hidup manusia itu tapaknya terbatas, manusia bertambah banyak terus. Dulu mungkin manusia dengan gampangnya bikin rumah, sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Nah, kita sebagai arsitek harus mengetahui aturan-aturan apa yang akan kita pakai di tapak ini. Jadi nanti kita akan mengenal beberapa istilah. Pertama adalah garis sepadan bangunan. Garis sepadan bangunan itu ya, ini sebenarnya belum jelas ya. Jadi kalau ini, kalau kamu lihat, misalnya ya, ini adalah rumija, ruang milik jalan. Tuh. Nah, rumija ini ada badan jalan, ada utilitas, ya kan? Ada space untuk pejalan kaki. Jadi jalan itu nggak hanya ininya saja, badan jalan saja, tapi juga termasuk utilitasnya. Nah, kalau garis badan bangunan berarti dari sini nih. Iya, dari sini. Ke sini ini GSB. Oke. Kemudian koefisien lantai bangunan ini mungkin udah semua ya Anda dapat ya. Koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien tapak basement, koefisien wilayah terbangun, dan kepadatan bangunan. Nah, ini sila-sila ini nanti akan dipakai semua untuk suatu perancangan tapak, terutama kalau tapak-tapaknya itu nanti di perkotaan gitu ya. Kalau di pedesaan mungkin kurang banyak terpakai karena memang mereka tidak terlalu diatur di masalah-masalah seperti ini. Saya nggak tahu apakah udah mengerti semua apa belum, misalnya KDB itu apa gitu ya. Saya tanya dulu deh. Ini saya perlu jelaskan nggak KDB, KLB? Boleh, Pak. Ya, oke, saya jelaskan ya. GSB tadi udah ya, GSB berarti udah nih. Garis sepadan bangunan adalah jarak di mana bangunan ini maksimum
dari tepi jalan itu berapa. Misalnya, biasanya sih setengah dari lebar jalan ya. Misalnya lebar jalannya misalnya 12. 12 itu berarti kamu udah tahu ya, berarti bukan aspalnya 12, jadi 12 dari ujung ke ujung. Gitu ya. Nanti ada bahu jalan, terus ada daerah fungsi jalan namanya kiri kanan. Nah, itu lebarnya 12. Oke. Berarti GSB-nya misal 6. Berarti jarak dari batas jalan dengan bangunannya maksimum 6. Kalau dilebihin, kalau dulu, jadi kan sekarang peraturan bangunan sudah berubah dari IMB, izin mendirikan bangunan, ke PBG ya, peraturan bangunan gedung. Kalau IMB sebelum membangun harus punya izin dulu. Kalau sekarang PBG, peraturan bangunan gedung, boleh dibuat setelah bangunannya jadi. Nah, kalau udah dibuat misalnya ya, dibuat dan melanggar, katakan GSB-nya 6, kamu majuin tinggal sininya 4 gitu ya, misalnya di sini bangunannya sini. Misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal 4. Nah, berarti nanti ketika mengajukan PBG, Anda mendapatkan denda. Denda karena sudah melampaui itu. Saya nggak hafal dendanya gimana. Ya, saya punya teman bikin kos-kosan biar banyak muat dimajuin ke depan, yang ngurus PBG, dendanya lumayan juga sih, kena berapa sih, 24 juta apa berapa. Itu jadi itu namanya GSB. KLB atau KDB dulu deh, KDB ya, koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan, koefisien dasar bangunan itu adalah berapa persen yang dipakai bangunan tersebut untuk bangunan. Itu ya. Nah, ini dalam persen ya. Dalam persen. Kalau bahasa Inggrisnya namanya building coverage. Jadi ada berapa persen, itu KDB sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya building coverage atau BC. Nah, ini tergantung. Contoh misalnya, kalau 50%, maka kalau ini keseluruhannya ini berarti 50%-nya di sini dipakai. Ini 100% setnya. Maksimum. Berarti kalau kurang boleh. Oh, ini setnya 100 meter persegi, saya pakai 50 meter persegi, boleh. Kalau 45, boleh. 30, boleh. 52, nggak boleh. Karena kan BC-nya atau KDB-nya 50%. Ini yang KDB. Kalau KLB, koefisien luas bangunan. Koefisien luas bangunan. Nah, ini konstanta ya. Itu artinya misalnya ya, misalnya KLB-nya misalnya 3. Berarti luas bangunan itu minimum 3 kali luas site. Contoh, ini site-nya misalnya ya, site-nya 100 meter persegi. Ini misalnya ya 100 meter persegi. KLB-nya 3. Berapakah luas bangunan? Sama dengan 3 kali 100. Sama dengan, ini basic banget ya, tolong diperhatikan benar-benar walaupun Anda sekarang puasa ya. Masih banyak mahasiswa udah sampai tugas akhir, udah mau sarjana, kayak gini nggak ngerti coba. Karena emang di kerjaan nanti kan udah lulus diketawain gitu kan kalau nggak ngerti gini. Arsitek kok nggak ngerti peraturan bangunan gitu. Nah, ini berarti kan 300.
300 meter persegi. Kalau ini, kalau yang tadi KDB ini tujuannya untuk apa namanya? Mengatur seberapa besar site-nya itu tercover. Jadi kalau dipenuhin semua kan tadi kan dibilang tapak tuh harus terintegrasi dengan lingkungan. Jadi kalau dipenuhin semua bangunan di sini habis, nggak ada resapan air dan sebagainya. Jadinya nanti di lingkungan akan bermasalah. Tuh, makanya ada peraturan seperti ini. Semakin ke kota semakin kecil. Jadi kalau melihat semakin kota daerah terbukanya semakin sedikit. Semakin ke desa atau keluar kota dia semakin besar. Nah, itu ngatur itu ya, ngatur tutupan site-nya. Tapi kalau ini tujuannya untuk mengatur ketinggian bangunan. Kalau KLB-nya 3, berarti luas bangunannya 3 kali luas site. Kalau luas site-nya segini, 100 meter persegi, ini, maka luas bangunannya segini. Nah, kalau luas bangunan segini, 300 meter persegi, berarti nanti berapa lantai? Jumlah lantainya sama dengan jumlah lantai minimum 3 lantai. Iya dong. Site-nya 100, bangunannya 300, berarti kan jumlah lantainya berarti 3 lantai. Jadi ini untuk mengatur ketinggian bangunan. Nah, ini adalah KLB. Kalau ini adalah KDB. Jangan pernah lupa. Karena ini salah satu pengetahuan dasar arsitek. Apa ya? Kami. Ya, kenapa? Maaf Pak, izin bertanya. Tadi yang Ya. KLB-nya 3 itu maksimum atau minimum ya Pak? Minimum. Baik Pak, makasih. Ya. Makanya, mana tadi? Makanya, ini biasanya, kan misalnya ya, KLB-nya 3, nanti ada embel-embelnya di sini nih, ketinggian maksimum 8. Berarti ya, biasanya ada ketinggian maksimum berapa? Maksimum tuh misalnya 8. Berarti yang di site tersebut itu range KLB-nya. Range bangunannya, apa namanya, ketinggian bangunan adalah 3 sampai 8. Minimum 3, maksimum 8. Gitu. Oke, ini buat apa sih diginiin? Ini buat apa? Buat ngatur ketinggian bangunan. Jadi kalau kamu lihat, ini misalnya di perkotaan ya. Di perkotaan, itu bangunan-bangunannya tinggi-tinggi semua tuh. Nah, semakin ke pedesaan, semakin jauh, semakin jarang, semakin kan gini nih, polanya gini nih. Kalau kamu perhatikan. Semakin ke tengah kota, KLB-nya semakin tinggi. Karena apa? Tanah semakin mahal. Iya. Jadi nanti terjadi namanya skyline seperti ini. Gimana cara ngaturnya seperti ini? Pakai KLB. Semakin ke tengah kota, site-nya semakin padat. Gimana cara ngaturnya? Pakai KDB. Jadi ini adalah perangkat peraturan yang mengatur bangunan. Sebenarnya peraturan bangunan terkait dengan site atau tapak. Kalau Anda nggak hafal, ya Anda bisa catat sendiri ya apa yang saya jelasin. Oke, saya lanjut ya. Oke, KDH. Kalau KDH itu koefisien dasar hijau, jadi misalnya gini nih. Ini kan berarti 50% bangunan, ya kan? 50% hijau. Ini kan terbuka ya. Nah, dari segini ini, berapa persen yang akan dijadikan untuk hijau? Bisa aja segini nih ya.
sisanya apa namanya site yang nggak terbangun itu nggak ada hijaunya. Boleh nggak? Boleh dong. Suka-suka saya dong. Ini semua mau saya aspal semua untuk parkir. Misalnya seperti itu ya. Nah, karena dia terkait dengan lingkungan tapak, ada aturan apa namanya koefisien dasar hijau. Jadi dari sekian ini misalnya ditetapkan misalnya 50% koefisien dasar hijau misalnya. Berarti dari sini nih, nah kira-kira segini nih harus dipakai dengan untuk hijau. Nah tempatnya terserah ya, ini cuma contoh aja ya untuk hijau. Ini katakan ini pakai parkir semua, hijaunya hijaunya tinggal 30% misalnya untuk tapak. 30%. Berarti kan kurang 20. Nah, 20-nya ini dimasukkan ke dalam bangunan. Makanya kamu sekarang sering lihat bangunan-bangunan ada hijau-hijau di dalamnya kan, ada pohon-pohon di dalamnya untuk mengkonversi tapak yang kurang. Untuk mengkonversi tadi itu koefisien bangunan hijau. Harusnya 50%, tapi dipakai parkir segala macam tinggal 30, kurang 20 nggak bisa, nggak keluar izinnya. Oleh sebab itu nanti ada di dalam bangunannya dibuat hijau, boleh. Sehingga kalau di total dihitung bisa 50%. Seperti itu. Tapi idealnya sih di luar bangunannya terpenuhi ya. Idealnya seperti itu. Oke. Koefisien tapak basement, nah itu berapa persen basementnya dipakai. Jadi misalnya sini aja deh. Jadi misalnya bangunan seperti ini. Ini site ya, ini bangunan seperti ini. Ya. Kan bisa aja basementnya itu di bawah berarti ya. Bayanginnya itu tanahnya di bawah ya. Nah, basement itu tidak harus persis seperti luas bangunan di atasnya, bisa lebih luas. Dampaknya kalau dia penuhin site-nya dengan basement berarti tidak ada penyerapan air ke bawah. Oleh sebab itu ada koefisien tanah tapak basement. Jadi misalnya koefisien tanah tapak basement misalnya ya katakan misalnya 60% ya, berarti hanya boleh 60%, hanya boleh 60% dari luas site-nya ini, nggak boleh lebih. Gitu. Jadi koefisien tapak basement itu bisa nggak koefisien tapak basement sama dengan koefisien koefisien dasar bangunan? Bisa, berarti satu kotak ini aja kalau bisa, kalau gitu. Kalau dia lebih luas ya dia berarti bisa lebih luas untuk menghindari tertutupnya daerah resapan air di dalam site tersebut. Koefisien wilayah terbangun kalau ini ya kawasan. Terus kemudian kepadatan bangunan. Nah ini kepadatan bangunan ada. Kalau suatu daerah itu berapa sih padatannya? Nah itu bisa dihitung. Nanti akan ada ilmu lain yang mengukur daya tampung dan daya dukung lahan. Itu ya, namanya ilmu lingkungan atau teknik lingkungan. Itu disiplin ilmu lain, tapi sangat terkait dengan kita sebagai arsitek. Itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Atau masih belum ngerti? Oke. Nah ini. Jadi kalau ada site gitu ya, ini ada site, kemudian ini ada jalan, gitu ya. Seharusnya ada sepadan-sepadan. Biasanya sih yang paling diikuti sepadan depannya ini ya. Nah, dia harus menggunakan aturan sepadan. Katakan misalnya ini katakannya misalnya berapa ya? 6 meter.
Ya, berarti dia harus 6 meter. Masuk lebih dalam boleh, lebih maju nggak boleh. Jadi ini bangunannya seperti itu. Ya, ini Anda baca sendiri. Nah, ini ada istilah baru ya. Rumija. Apa sih Rumija? Oh, temannya Ruminten, bukan. Rumija itu ruang milik jalan. Jadi panjang ruang milik jalan itu terus segini nih ruang milik jalan ini. Tidak hanya yang bagian badan jalannya saja. Kamu jalan, yang kamu pikirkan ininya aja nih. Apa namanya? Aspalnya doang. Enggak. Enggak. Jalan itu enggak cuman ini. Macem-macem. Gitu. Nah, ini ada GSB. Ada GSB. Ini ada GSB. Garis badan bangunan. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Ada rumaja, rumija, ruwasja. Nah, ini ranahnya teknik sipil kalau jalan. Tapi ya kita harus tahu karena kita juga kan berhubungan dengan itu. Oke. Itu aja, jangan kebanyakan nanti malah nggak masuk. Nanti saya upload materi yang pengayaan materi yang di sini dan materi untuk minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini pengantar sekaligus juga sudah masuk ke dalam sebuah pengertian-pengertian tertentu bagaimana tapak itu sangat penting, sangat vital untuk sebuah perancangan arsitektur. Kalau tidak bisa mengolah tapak, maka hampir dipastikan bangunannya tidak optimal. Baik secara hukum, secara lingkungan, secara aktivitas, secara kenyamanan. Jadi minggu depan kita kuliah luring di kampus Karawaci dan mulai minggu depan sudah ada tugas, nanti saya jelaskan tugasnya apa. Tugas tersebut nanti dipresentasikan di perkuliahan daring minggu depannya lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Oke. Yang lain? Sudah cukup, Pak. Oke. Jadi tapak, bahasa Inggrisnya apa tadi? Tapak? Side, Pak. Oke. Ya. Tapak sama tampak sama nggak? Oke. Kalau tampak apa? Tampak view. View keluar gitu. Oh, indah ya tampaknya. Banyak gunung-gunungnya gitu ya. Jadi tampak itu bagian depannya bangunan Pak. Bagian depan Oke. babak juga. Iya. Tampak ya pandangan. Nggak harus depan, tampak samping nggak ada, tampak belakang nggak ada. Ya pandangan ke arah bangunan ya. Tampak itu ya. Pandangan ke arah bangunan. Kalau depan ya tampak depan, samping ya tampak samping. Kalau tapak itu adalah lahan di mana bangunan tersebut berada atau direncanakan atau dibangun. Oke, kalau gitu
saya tutup perkuliahan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti segala macam materi dan sebagainya nanti saya akan upload di WA group ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Jangan lupa mengingatkan dosen-dosen ya yang menggantikan, yang memberikan kuliah-kuliah pengganti ya, siapa tahu aja beliau-beliaunya lupa gitu ya, karena kan jadwal kuliahnya kalau penggantian berarti kan tidak sesuai dengan jadwal yang dari BAK, jadi mungkin saja dosennya lupa gitu. Oke, segitu ya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya, selamat siang. Siang Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak.